Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua Panitia RCTI. Keempat, perkenalan Dewan Juri dan perkenalan peserta dan doa. Dan hadirin yang terhormat, segera kita masuki acara pertama, pembacaan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah.
dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyelenggarakan kegiatan yang kita harapkan akan sangat bermanfaat untuk perkembangan para santri kita ke depan. Sebelumnya, seperti Bapak-Bapak ketahui, pada iklan di koran Kompas tanggal 17 Agustus yang lalu, bahwa kegiatan kita ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang ada di bawah naungan Yayasan Bimantara. Selama bulan Ramadan ini, RCTI menyelenggarakan lomba pemahaman Al-Quran 3 bahasa, kemudian pesantren kilat untuk anak-anak umur 7-13 tahun di 27 provinsi, serta insya Allah pada malam takbiran bersama remaja Masjid Jakarta kita akan merancang suatu acara takbiran yang dirancang oleh MHM Najib dan Dwi dan Maulid. Dibantu oleh teman-teman dari RCTI. Ini teman kami dia Pak Toto, yang insya Allah Bapak sudah kenal di layar kaca kita. Tanggapan dari masyarakat yang luar biasa, maka direksi kita memberi tugas kepada kami di RCTI itu adalah namanya dampak langsung kepada masyarakat. Kemudian digodok. Tadinya kita tidak optimis bisa melakukan ini karena alhamdulillah waktu itu dalam rangka evaluasi lomba azan kami bicara pada telepon biaya bisa bekerjasama. Yang tidak kalah pentingnya lagi waktu itu kita kebingungan juga dari tim jurinya. Alhamdulillah ternyata dari tim juri yang secara tentatif kita simpan namanya untuk kita perkirakan dari tim juri, ternyata alhamdulillah waktu itu tidak ada satupun yang merasa keberatan untuk berpartisipasi, dan alhamdulillah malam ini beliau ada juga di tengah kita kami. Kemudian dipikir tentang ada antar negara di Indonesia, kebetulan ada Soviet di sini, silakan Soviet itu bisa dikenal oleh para hadirin. Ibu Sofiat inilah yang dari kelompok tersebut akan dipilih satu orang, insya Allah akan dan kerjasama dengan perusahaan. Terima kasih Ibu Sofiat yang anak yang punya potensi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mungkin Ustaz Sukri bisa memikirkan kita baru kirim 4 orang, yang 500 ini harus kita jadikan jalan juga agar mereka bisa mengembangkan potensi seluas-luasnya. Mungkin ada baiknya saya sampaikan bahwa dari Pulau Jawa itu ada 66 pesantren, dari Sulawesi 5 pesantren, dari Kalimantan 2 pesantren, dari Sumatera 9 pesantren, dari Indonesia bagian timur ada 2 pesantren. Jadi totalnya adalah 84 pesantren. Hal yang kami ingin sampaikan juga bahwa insya Allah kegiatan ini merupakan datang dari niatan yang tulus, ikhlas dari Yayasan Bimantara dan RCTI dan tentu saja pesantren Bogor, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendorong adik-adik kita yang sekarang belajar di pesantren-pesantren untuk bisa berkompetisi dalam pengembangan sumber daya manusia di masyarakat kita. Dan Abu Rasulullah Nabi yang ba'da. Amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, izinkanlah kemudian yang keempat Bapak Dr. Jamaludin Ancok dari UGM Jakarta. Inilah para dewan juri terdiri dari 8 orang, dan kami persilakan untuk duduk kembali. Kemudian kami ingin memperkenalkan. Kemudian yang kedua, nah inilah dari Pondok Pesantren Darun Najah Cikini. Mengambil tempat-tempatnya. Kemudian yang kedua, kami persilakan kembali untuk duduk.
Kemudian yang keempat, inilah peserta dari Nah, inilah peserta dari pondok pesantren. Kemudian, nah inilah peserta dari pondok pesantren Al-Quran di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kemudian, nah inilah peserta dari pondok pesantren Putri Az-Zahra Palembang. Kemudian yang ke-9, pondok pesantren Putri Gontor di Mantingan. Kemudian terima kasih. Kemudian ke-10, pondok pesantren As-Salam Sukabumi. Peserta dari pondok pesantren As-Salam Sukabumi. Kemudian ke-11 dari pondok pesantren Rodotul Hasanah Medan. Terima kasih. Berikutnya dari pondok Al-Ikhlas Kuningan. Peserta dari Mandarussalam Ciamis. Berikutnya, terima kasih. Pondok. Nah, inilah peserta dari pondok pesantren Darun Najah Bumi Ayu. Terima kasih. Inilah peserta dari MAPK Man 1 Surakarta. Berikutnya pondok pesantren Bata dari pondok pesantren Bata-Bata Pamekasan. Berikutnya Man PK DNA Heri Haryanto, Muhammad Zainal Abidin, Sudirman, dan pembina Bapak Dr. Anas Ubaidillah. Berikutnya, terima kasih Pak. Pesantren Manba'ul Ma'arif dan Anyar Jombang. Terima kasih. Berikutnya dari sahabat pondok modern Gontor. Ya, terima kasih. Berikutnya pondok pesantren Bagus Salam. Yang terhormat panitia pelaksana lomba, adik-adik santri, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kerja keras panitia lomba yang telah bekerja beberapa hari ini dengan dibantu oleh panitia setempat dan pimpinan Pondok Pesantren Gontor telah membuahkan hasil pada malam ini yang telah kita lihat tadi, 24 kelompok semifinalis yang akan mulai berlomba mulai besok pagi. Program ini tidak terlepas dari program Raja Wali Citra Televisi Indonesia dalam menghadapi pertama menyongsong peringatan ulang tahun emas kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang akan datang. Yang kedua, dalam rangka menyongsong hari baik bulan baik, menyongsong ikut berpartisipasi di dalam program Ramadan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan di seluruh tanah air. Kemudian tidak terlepas pula dari program kepedulian Raja Wali Citra Televisi Indonesia di dalam meningkatkan syiar agama Islam, dalam meningkatkan kepedulian, kemajuan, pembinaan kehidupan beragama di tanah air. Maka dalam rangka itulah RCTI bekerja sama dengan pimpinan Pondok Pesantren Gontor yang telah menghasilkan apa yang kita lihat pada malam ini, yaitu 24 kelompok finalis yang mudah-mudahan ini semuanya akan dapat meningkatkan pemahaman Al-Quran, akan meningkatkan pemahaman beragama yang tentunya pada akhirnya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, terutama adik-adik peserta lomba. Ini semua tentunya tidak terlepas dari berbagai persiapan kita dalam menghadapi pembangunan 5 tahun, pembangunan jangka panjang yang kedua negara kita dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Seperti yang telah berkali-kali dicanangkan oleh para pimpinan kita bahwa sumber daya manusia di dalam era kedua pembangunan kita ini menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi masa-masa yang mulai dicanangkan, yaitu era globalisasi, yaitu suatu era di mana tidak ada lagi nanti terlihat batas-batas kenegaraan, batas-batas wilayah, karena semuanya informasi dapat kita nikmati, dapat kita hadapi, dapat kita terima setiap saat. Era yang akan datang adalah era informasi. Siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang menguasai dunia. Kalau kita lihat perkembangan beberapa abad ke belakang, masyarakat modern kita dimulai dengan masyarakat pertanian. Yang menguasai pertanian, dialah yang menguasai dunia. Kemudian bergerak ke masyarakat industri. Yang menguasai industri, dialah yang menguasai dunia. Maka dalam kurun waktu beberapa tahun lagi, era informasi sudah diambang pintu. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Maka mudah-mudahan dengan segala macam informasi dan pemahaman isi Al-Quran akan membantu kita semuanya dalam mencernakkan informasi, terlebih-lebih lagi dalam menyaring informasi. Berbagai informasi kita lihat dari dunia luar, dari Amerika, dari Eropa, baik melalui saluran TV swasta di Indonesia maupun melalui parabola. Tidak bisa kita hindari lagi berbagai informasi yang masuk. Kewajiban kita lah sekarang memperkuat benteng kita, benteng diri kita, benteng keluarga kita dalam menyaring informasi. Mudah-mudahan dengan pemahaman Al-Quran ini, saringan yang kita buat akan menjadi lebih rapat sehingga dapat kita menyeleksi dengan cara-cara dan cara yang benar. Akhirnya kepada para peserta, kepada semua pihak yang sudah terlibat di dalam acara ini, terutama kepada Bapak pimpinan pesantren Gontor, pesantren modern Gontor, kepada para santri, kepada para sponsor, kepada terutama pada Bina Antar Budaya yang telah memberikan bantuan berupa sponsorship beasiswa 1 tahun penuh belajar di luar negeri bagi 4 orang pemenang yang akan dipilih sesuai dengan klasifikasinya nanti. Kita ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan ini, apa yang bapak-bapak, ibu-ibu telah berikan untuk terlaksananya perlombaan ini, mendapat berkah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maha besar menjaga Quran ini hingga akhir kiamat. Kita harus hidupkan Al-Quran, harus kita kembangkan Al-Quran. Maka tugas kita ada di dalam menghidupkan Al-Quran, mengembangkan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran bisa dipahamkan kepada manusia melewati 1 juta bahasa. Kehormatan untuk ditempati daripada musabaqah atau perlombaan pemahaman Al-Quran melewati 3 bahasa ini, kerjasama dengan Yayasan Binantara, dalam hal ini adalah RCTI. Maka memang banyak orang bertanya, mengapa Gontor? Kok tidak Majelis Ulama? Kok tidak NU ataupun tidak Muhammadiyah? Itulah ternyata bahwa jawabannya hanya satu, takdir Allah, begitu saja. Takdir Allah, itu saja. Sehingga dari ketua panitia Bapak Laudin tadi, kemudian Bapak Rani daripada Direktur RCTI sendiri, saya tanya, kok Gontor Pak, kenapa? Sudahlah Pak Sobri, pokoknya saya ingin kerjasama dengan Gontor. Ya sudahlah, gayung bersambut. Kami memang mengembangkan Al-Quran melalui 3 bahasa. Santri-santri kita wajibkan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Logo ini dikembangkan dengan 3 bahasa sama. Gayung bersambut, akhirnya kami terima. Dan kami kasih tahukan kepada RCTI, Pak,
kalau mengadakan perlombaan dan upacara apa-apa di Gontor, insya Allah biayanya jauh lebih murah daripada di Jakarta. Selain itu, anak-anak kami juga ikut berbangga. Dalam lembaga pendidikan seperti Gontor ataupun manapun juga, sampai bangsa Indonesia harus mempunyai kebanggaan. Maka ini pun juga salah satu bentuk kebanggaan buat santri kami, bahwa santri Gontor dan Pondok Modern Gontor ditempati lomba pidato 3 bahasa seluruh Indonesia, pakai seluruh lagi. Jadi ada kebanggaannya sedikit. Meskipun Gontor jauh terpencil di tempat yang seperti begini, namun alhamdulillah meskipun ya jauh di tempat yang sepi seperti ini, RCTI kok mau-maunya ke Gontor. Ini kan ada daya tariknya. Daya tariknya apa? Tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas mereka ini tertarik. Maka untuk itu Bapak Menteri Agama ketika sebelum Ramadan, sebelum saya umrah ketemu, Pak Supri, insya Allah saya akan datang ke sana. Iya Pak, saya datang kan Bapak terlalu Pak. Ini seluruh Indonesia pondok pesantren tuh di bawah Menteri Agamanya sampai ya Pak. Iya jangan khawatir Pak Supri, saya datang. Alhamdulillah Bapak Menteri Agama mau datang tanggal 25 dan ternyata Bapak Bambang Trihatmogonya juga mau datang. Suaminya Mbak Tutut pun juga mau datang. Saya kalau perlu ya Mbak Tututnya sekaligus datang aja Mbak. Dan beserta Menteri Agama dan beserta tokoh-tokoh yang lain. Saya ceritakan ini kepada Bapak Bupati Ponorogo, akan datang ini Gontor. Apa yang mau saya bantu Pak Supri? Waduh, iya ya, apa yang dibantu? Aspal. Gak sempat apa yang mau diaspal. Akhirnya panggil itu pemborong, panggil ini, panggil itu. Ternyata dalam tempo 10 hari ngaspal tidak mampu. Ya sudah, nanti aja lah. Masih akan datang lagi menteri-menteri dan gubernur ke Gontor, Bapak saya bilang. Insya Allah saya tahu bupatinya bupati baru dan semangatnya semangat baru. Untuk itu maka, dan ini bupatinya ini bupati santri, salamnya medok enak. Ini Bapak Bupati, sayang beliau tidak datang, diwakili oleh Bapak Sekmildan. Sekmildan ini dia tidak kurang santrinya ini insya Allah. Dan alhamdulillah ini Ponorogo, dari Muspida Ponorogo ini banyak santri-santri alhamdulillah. Minimal membantu Gontor dan paham terhadap Gontor. Sampai ketua Golkarnya juga paham Gontor juga. Baiklah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kembali kepada permasalahan malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Namun begitu, kami juga minta maaf. Banyak beberapa kekurangan. Ini masa liburan, 3.000 santri pray. Hanya sekitar 500 santri yang ada di pondok ini, ditambah 500 santri daripada yang mukim bulan puasa. Sehingga jumlahnya semuanya 1.000. Ditambah daripada para peserta dan panitia dan lain sebagainya, katakanlah sekitar 1.500. Cukup ramai untuk di pondok ini. Daripada santri. Akhirnya bapak-bapak, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan maha besar Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Mari kita kembangkan Al-Quran, mari ditingkatkan secara Al-Quran, dan mari kita amalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka lomba pemahaman Al-Quran. Sekali lagi saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iya, silakan Pak. Hadirin yang terhormat, dengan demikian telah resmi dibuka lomba. Saya rasa sama
Silakan memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan kesan-kesan persiapan selama mengikuti lomba ini. Ya, nama saya Faisal Sundani. Saya dari Pondok Pesantren Darussalam Sindang Sari, Kecamatan Batu Galuh. Kalau boleh tahu kira-kira mengetahui kegiatan lomba ini dari mana? Pada kira-kira waktu ada berita dari RCTI melalui pimpinan pesantren kami yaitu Kiai Jadi, yaitu katanya RCTI akan mengadakan lomba pemahaman Al-Quran 3 bahasa. Kemudian pimpinan kami memberikan kesempatan kepada seluruh santri, barang siapa yang berminat untuk mengikutinya, maka diberi kesempatan oleh Bapak Kiai kami. Kalau surat pemberitahuan semifinal kami itu ada terlambat gitu. Jadi kami mempunyai waktu 1 minggu untuk mempersiapkan semifinal ini. Untuk tidak masuk kelas selama 1 minggu itu untuk mempersiapkan lomba. Bulan Ramadan ini kami tidak libur. barangkali ada yang para pembina juga ingin tahu, bisa memberikan pidato singkat dalam bahasa Arab barangkali untuk kenalan. Semangatnya. Ayo ikhwatul aqidah, ismi Faisal Sundani, wajitu min ma'hadi Darussalam al-Islami Sindang Sari Qalu. Wa kuntu mushtarikan li hadhihi mubarat min ma'hadi. Sekarang kita akan kenalan dengan peserta yang kedua, yaitu Saudari Dara Yusirwati. Nama saya Asma Lutfi, utusan Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad, Mangkoso, Sulawesi Selatan. Bisa diceritakan barangkali dari mana mendengar adanya lomba ini, kemudian apa motivasinya kira-kira mengikuti lomba ini? Pertama, waktu itu kami berada di perpustakaan, terus ada pengumuman dari pimpinan kami, katanya ada surat dari RCTI akan mengadakan lomba pemahaman Al-Quran 3 bahasa. Terus di antara santri-santri siapa yang pengen? Terus waktu itu kami sepakat untuk membuat naskah dan alhamdulillah hasil itu kami kirim dan akhirnya masuk semifinal. Kira-kira harapannya mengikuti lomba ini gimana? Harapannya selalu harapan saya yaitu yang pertama kepada para santri dan santriwati dan khususnya bagi kami, hendaknya dari pemahaman Al-Quran ini memacu diri atau menjadi motivasi untuk mengembangkan bakat kita di bidang komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan memahami Al-Quran tersebut. Maksudnya kira-kira ada keinginan untuk menang gitu? Harapan kami untuk menang itu agaknya tidak terlalu besar. Artinya kami nggak ambisi untuk masuk final. Dan masuk semifinal aja kami udah karena persiapan kami kayaknya tipis juga, soalnya sama dengan saudara kami yang di samping
pembelajaran itu kami tinggalkan aja untuk mungkin ada kesulitan-kesulitan untuk sampai ke sini. Bisa ceritakan perjalanan dari ujung pandang sampai ke sini, dalam arti apakah ada kesulitan-kesulitan? Alhamdulillah, perjalanan kami dari ujung pandang sampai ke sini kayaknya tidak mengalami kesulitan apapun, baik dari segi perjalanan tersebut dari udara ataupun dari darat. Oke, seperti Mbak Iwan yang tadi, Asma Lutfi diminta untuk bisa mengenalkan diri dalam bahasa Arab. Ayuhal muslimun wal muslimat, takalamun benar bihadzal makan wa uridu an ata'arufu minkum. Ismi Asma Lutfi, jitu min mahadi dar dawat wal irsyad Mangkusu Sulawesi Janubiyah. Wa ana masruratun jiddan bihadzal haflah. Dan dari Silowati, pertanyaannya sama, silakan menyebutkan nama. Nama saya Dara Silawati dan saya merupakan utusan dari Pondok Pesantren Manfaul Arif Denanyar Jombang. Pertanyaannya kira-kira sama ya. Dari mana mengetahui adanya program lomba tiga bahasa ini? Kami mengetahui program adanya lomba pemahaman Al-Quran tiga bahasa ini, yaitu adanya panggilan dari pembimbing kami, di mana dari ketua yayasan kami mendapatkan undangan dari RCTI, dan undangan tersebut juga waktu penyisihan juga agak lambat di kami, jadi persiapan untuk penyisihan juga agak mendesak dan sangat tipis sekali. Oke, barangkali bisa menceritakan dalam bahasa Arab nanti di bahasa Inggris mengenai persiapan-persiapan yang dilakukan bagi lomba ini. Baiklah, persiapan untuk semifinalis kami juga datangnya surat dari RCTI itu sudah tanggal 9, sedangkan tanggal 10 kami sudah harus mendaftarkan diri, jadi sangat susah. Kemudian untuk memperbaiki partisipasi kami dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang khususnya Islami. Dan yang ketiga, kami tentunya juga mempunyai harapan untuk menang walaupun itu tidak lebih besar karena persiapan kami itu dari Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wadana dari Pesantren Darul Hijrah Hidayah Al Quran. Ya, pertanyaannya sama. Pimpinan pondok berbicara di depan santri-santri. Saya mendengar dari luar bahwasanya pondok kami Darul Hijrah mendapat undangan dari RCTI untuk mengikuti lomba pemahaman Al-Quran 3 bahasa. Ya, setelah kan katanya duduk-duduk dengar-dengar di luar. Terus gimana tuh sampai bisa ikut gitu? Kemudian pengumuman itu ditempel di mana? Lalu kami didorong oleh guru-guru pembimbing kami untuk mengikutinya. Kalau harapannya untuk menang kira-kira gimana? Ya karena persiapan kakak sama seperti yang lain-lain juga. Akan menang sih lah, cuman ya. Oke, kalau untuk Anda ini kita minta Everyone gives this opportunity. I really love because I confident and I do it myself. Of course, this is because of the mercy of Allah Subhanahu Wa Taala, and I myself say thanks for everyone and thank God too. Thank you.
Oke, demikianlah Bapak perkenalan kita terhadap para kita. Mudah-mudahan kita akan mendorong mereka lebih baik lagi setelah berpartisipasi dalam lomba. Selanjutnya kami persilakan adik-adik kembali ke depan dan kami akan undang 2 orang pembina untuk bisa dan mereka hanya Jombang sejak tahun 1992 dan alhamdulillah kami sama sekali tidak mengira bahwa anak didik maupun anak binaan kami akan bisa masuk pada semifinal lomba bahasa ini. Mengingat yang pertama kita berbicara tentang saingan, Merdeka di seluruh Indonesia juga banyak. Dan alhamdulillah kami waktu itu juga sempat masuk budal perpustakaan Gontor itu ada rahasia apa di sini supaya kami bisa ya paling tidak bisa seperti Gontor itulah. Sebab kami lihat juga para alumni Gontor ini hampir di segala penjuru selalu kelihatan kiprahnya, sehingga kami rasa perlu kami ya itu sama-sama pesantren, akan tetapi tentu di sana sini masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Di dalam kekurangan inilah kita mau belajar dari Gontor, terutama dalam hal penguasaan bahasa asing, terutama lagi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui lomba tapi juga barangkali bisa bekerja sama bagaimana RCT ini juga mampu yang paling tidak membantu pesantren untuk memiliki tafsir berbahasa Inggris. Tapi alhamdulillah mengingat ya anak-anak itu karena ini man PK ya, man PK itu memang sehari-hari mereka diisahkan atau di asrama itu diwajibkan untuk berbahasa Arab Inggris, kalau tidak didenda, nggak ngomong Arab didenda 100 ya, nggak ngomong. Alhamdulillah mereka juga terlatih. Jadi meskipun literatur yang berbahasa Inggris ini minim sekali, kami juga mencoba mentransfer tafsir berbahasa Arab itu ke dalam bahasa Inggris, dan di samping itu juga kami mencoba tidak hanya tafsir berbahasa Arab saja, kami juga tetap berupaya mencari literatur berbahasa Inggris. Dan memang ya ini anak-anak memang lugu sekali anak-anak ini. Ada nggak masuk sekolah seminggu dia ngomong ini gurunya nggak ngajar juga dia ngomong ya. Ya ini memang betul katanya anak-anak tadi, merupakan satu pengorbanan tersendiri yang barangkali RCTI juga perlu mengetahui sampai sejauh itu pengorbanan kami untuk mensusun. Demikian mungkin nanti untuk anak-anak kami ini bagi yang menang ya, kok ya jangan cuma belajar di luar negeri saja, kok ya ada bonus-bonus yang lain. Ini supaya lebih mendorong lagi mereka untuk fastabiqul khairat. Dan kalau bisa harapan kami ini lomba-lomba seperti ini diadakan tiap tahun. Silakan dari sana. Kami pertama Joko Waloyo ini semua. Insya Allah para hadirin tahu bahwa O itu pasti orang Jawa. Jadi kami tidak jauh dari sini, mungkin 1 kilo atau 2 kilo. Tempat kami Desa Bajang, Malak Ponorogo. Kami sejak tahun 1991 mengabdikan diri di pesantren Darussalam Sunan Sari Garut. Ini dengan ya, niat kami sendiri untuk mencari pengalaman, ya sedikit pengalaman. Sebelumnya kami sendiri ya, lulusan dari aliyah, jadi bukan dokter Andes ataupun sarjana. Jadi belum punya modal apa-apa. Jadi modal kami hanya bimbingan dari
madrasah aliyah saja, jadi sanawiyah aliyah. Ya, mungkin juga nggak jauh dari sini, yaitu madrasah aliyah al-Islam jurusan Arab Ponorogo. Mungkin itu masalah dengan kami. Ya, mungkin bisa diceritakan persiapan santri-santrinya menghadapi lomba ini, kesulitan Bapak sendiri gitu ya menghadapi persiapan para santri. Masalah persiapan kami dalam membina dan membimbing anak-anak, pada waktu itu katanya RCTI memang ingin mengadakan lomba pemahaman Al-Quran dalam 3 bahasa. Salah, meskipun salah. Jadi prinsipnya pokoknya kita mengirimkan makalah. Ya, masalah. Nah, harapan kita untuk maju semifinal atau final kita pikir nanti. Makanya pada waktu tanggal 10 Februari itu kita atau kami ini belum mendapatkan informasi dari RCTI, sehingga pembina serta peserta yang akan mengikuti semifinalis ini ya frustasi. Jadi kita karena kita menunggu informasi itu sendiri, sehingga ya kesulitan bagi kami ya, untuk mencari madah ya, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Setelah kita cari ya, materi sendiri, ya hanya terjemahan Al-Quran saja. Itu pun sudah tahun 1937. Jadi itu sudah bukan praktis lagi, insya Allah. Jadi mungkin masalah kata kerja ataupun yang lainnya itu sudah berlainan dengan zaman sekarang. Jadi masalah perubahan masalah bahasa ini belum kita ketahui. Ya, terima kasih. Katakanlah memenuhi standar penulisan. Semula kami dari Danuri menganggap bahwa kalau sifatnya bahasa ragam tulis itu kemungkinan adik-adik dari siswa kuliah misalnya yang usianya 18 tahun ke bawah itu belum mampu untuk mengekspresikannya dalam bahasa yang cukup baik. Tapi setelah kami lihat dengan penuh perhatian kemudian ternyata baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab bahasanya sudah cukup standar. Bahkan saya lihat kalau boleh saya lebih optimis lagi bahwa bahasa Inggris misalnya itu tidak kalah dengan mereka yang sudah pernah kursus English for Academic Purposes misalnya. Sehingga ternyata kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya itu cukup baik dan dapat dibanggakan. Begitu juga bahasa Arabnya, saya lihat ternyata bahasa yang cukup baik, tidak terlalu banyak quotation atau kutipan-kutipan langsung, tapi diekspresikan dalam bentuk kalimat sendiri. Ini barangkali merupakan prestasi bagi peserta didik kita. Ya memang ada di sana sini yang mungkin terbatas pengetahuannya karena referensi tadi juga terbatas, tapi menurut hemat saya ini jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan semalam. Dengan demikian kita optimis bahwa generasi muda kita, khususnya para pelajar di pesantren, mempunyai wawasan keislaman yang luas karena mempunyai kemampuan dalam memahami literatur keislaman, baik yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi yang berbahasa Indonesia. Saya kira demikian. Simbolis dari Direksi RCTI kepada terima kasih Bapak. Mungkin Pak Mal bisa dijelaskan latar belakang apa sehingga membuat model kompor dengan RCTI mengadakan lomba pemahaman Al-Quran dan tujuannya apa? Pertama kali memang Dr. ini sejak lama telah mencanangkan untuk mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kita di dalam memahami Islam itu jelas harus menggunakan ketiga bahasa. Nah, untuk itu pemahaman Al-Quran dalam tiga bahasa ini adalah sangat cocok sekali dengan program yang telah kita canangkan. Karena kita melihat masa depan Islam ini
kita bukan hanya berdakwah untuk orang-orang di Indonesia ataupun orang-orang kampung, tapi Islam ini kan mendunia, dan kita harapkan bagi masyarakat Indonesia, para pemuda, para intelektualnya, supaya bisa berdakwah dalam memahami Al-Quran ini kepada dunia luar, baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Itu yang kita harapkan. Di samping itu, dengan adanya lomba ini kita harapkan bisa memacu pondok-pondok pesantren yang mungkin belum begitu mengaktifkan bahasa asing, khususnya bahasa Arab sebagai bahasa sumber ilmu pengetahuan, bahasa Arab sebagai bahasa ilmu agama, dan bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Ini perlu dicanangkan dan terus digalakan di pondok-pondok pesantren. Dengan demikian akan menambah wawasan keilmuan dan wawasan keilmuan umum dan keilmuan agama bagi pondok pesantren itu sendiri. Dalam hal pemahaman ini tafsir Pak, maksudnya tafsir surat tertentu dengan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apa tidak kemungkinan mereka hanya mentransfer dari bahasa tafsir yang sudah ada bahasa Indonesia itu ditranslate ke Arab dan bahasa Inggris itu dari peserta itu Pak? Kriterianya bagaimana? Yang kami lihat, karena memang tafsir itu kebanyakan berbahasa Arab, namun dari bahasa Arab itu pun bisa diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Jadi kita memahami memang lewat tafsir berbahasa Arab, tapi di dalam mengekspresikan pemahaman dari Al-Quran itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya. Dengan demikian pemahaman itu bukan letterlek terjemahan saja, tapi bisa yang lebih luas dan bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lainnya, apalagi dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini, sehingga Al-Quran itu bisa dipahami baik secara kontekstual maupun secara tekstual. Terus yang terakhir Pak, pertanyaan, kenapa dipilih pondok pesantren? Apakah selama ini pondok pesantren dianggap sebagai penggodokan dalam hal kemampuan santri memahami Al-Quran, terutama dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris? Tapi terbukti juga ada beberapa dari madrasah aliyah yang mengikuti. Jadi mungkin latar belakangnya apa Pak? Pondok. Saya pikir memang pondok pesantren sebagai lembaga untuk tafakuh fiddin ini sudah dikenal sejak dahulu kala. Kalau madrasah aliyah itu masa belajarnya biasanya yang tidak di pondok pesantren itu hanya jam 7 sampai jam 12 atau setengah 1. Tetapi kalau di pondok pesantren itu 24 jam penuh. Karena di pondok pesantren itu pada hakikatnya bukan hanya pengajaran, tetapi juga ada pendidikannya. Bahkan lebih diutamakan pendidikannya daripada pengajarannya. Nah, dengan demikian banyak waktu untuk lebih memahami daripada Al-Quran itu dengan berbagai tafsirnya dan berbagai bahasa. Dengan demikian lebih komprehensif mungkin daripada pondok pesantren itu di dalam memahami Al-Quran, karena waktu yang tersedia mungkin lebih banyak dan juga referensi juga mungkin lebih banyak. Ini saya kira latar belakangnya diadakannya di pondok pesantren. Terima kasih. Sebelumnya siap. Oke deh, kalau gitu nanti kita lagi final akan ada bangun lagi akan kita konfirmasi tentang karena membikin satu event yang final itu disaksikan oleh semua peserta yang diri. Pada saat akhir lomba nanti insya Allah akan kita umumkan bagaimana caranya pengumuman. Akan kita laksanakan di Gedung Saudi 6, di Gedung Saudi 6, tepatnya di samping Gedung Al-Ibrahim. Peserta akan kita arahkan ke sana karena di sana ada ruang tunggu. Begini, nanti di Saudi 110 sampai 115 kita sediakan
Islam. Jadi yang terbesar tidak ada komunikasi antara yang sudah masuk dan yang belum masuk. Nanti kita jaga ya. Kita siapkan tiap orang jaganya juga. Nah ini ya. Terima kasih. Jadi begini, itu benar tadi ya, teknisnya begitu. Dan
Besok. Aduh.
questions. I'm gonna see first. First of all, what do these words, I mean the following words, I'd say, mean? What do these words mean? Fas'au ila dhikrillah. Ibtaghu min fadlillah. Please describe to Ibtaghu min fadlillah. let's see bounty of God. Salat is the same as dhikrullah. I mean, can you say that salat is as the same as dhikrullah? Mention a verse to support your answer. Okay, support. What helps? Give reason. Give another verse to support your answer. You say yes. Now, please give me the reason. Give me another verse to support your answer. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. You find the word dhikrullah? Yes. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan is the same as Everything is useful in the world. It's better. okay, you explain it. What does it mean? Fi amalin as-salihan imma min as-salat aw min ayyi amalin kana bahada min jazaa'ullahi min amalina wa khairun min ayyi tijaratin kana aw ayyi lahmin kana. Allah subhanahu wa ta'ala qad hayyana hadhihi dunya inna bidayya fihi kullan wabtaghu min fadlillah. Al-an sa'as'alukum an ma'anil mufradat. Bayyin aw ishrah ma'anil mufradat al-atiyah. Awalan fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Anahu alaina an natasarra dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Maka fas'au tasarruf fi muqabalah. Mana tasarruf fi muqabalah?
Wadharu al-bay', wadharu al-bay', al-bay' huna khasun bil bay'i wasyira' am huwa maknan awsa'. Ada makna awsa'. Ma huwa makna aidan? Kullu amalin amalahu nas. Kullu amal aw istilahin asah kaifa nahu kalimatin asah kaifa nahu bayin makna udiyatis shalah, udiyatis shalah ma'a mura'ati syigatil fi'li Wa idza amilna as-shalah, wa idza udiyatis shalah ma'a mura'ati syigatil fi'li awil ismi qudiyat fi'lun madin bil majhul. La as'alukum 'anil i'rab. Takdir mana tadi mana ala nafsisibah. Idza kanat as-sighah bina'an lil majhul fa 'alaikum Zahabu ila leha ila tijarah. Nah. Ihki lana sababa nuzuli qawlihi awlah wa al-ayat. Uzkur lana riwayatan fi sababi Fi khutbatihi ala minbarihi. Alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taqulu ilaihim tadhkura lana kam adadul baqin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inada yang mengenai jami'an di ayat berlaku ma Allah walakinna alaihim ayatullah wa ayatullah wa yadfa' haqqallah bi syughlihi wa yatruku dzikrallah kadzalika kun man la ya'mal bima amara Allah. Tipiskan bukunya. Al-ula. Al-ula. Nah. Berada di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah di Tanjung Karang, Lampung. Ada di Ghurfa Al-Ula. Bahasanya? Bahasanya min Madrasah Aliyah Yogyakarta. Mungkin nanti di pada ada. Sana.
الجمعة اليوم 24 الآن وقت العشاء من 7 makan. What is it? I heard some news. Oh, is there some news? This is from news from Libya. Still Gaddafi. Muammar Gaddafi. Gaddafi. What do you prefer to read in this news? This Gaddafi won keep in truth to America about some script in his Gaddafi. Maybe you wait. Oh, is he your favorite? No, but I have surprise both. Hey, he made some problem, okay? Some problem of what? Gaddafi. Another news. What do you like about the news? Maybe And verse 11. The second question. Allah. What does it mean? Allah means in English, of course. Allah doesn't time where or doesn't spend well time. Okay. Fas'au ila dzikrillah. What does it mean? This phrase. What does this phrase mean? Fas'au ila dzikrillah. Let's say it in your own English. To Allah. Can you tell me once again? The last one. Ibda'u min fadlillah. What does it mean? God is Allah. God is Allah word. You mean well? Word? Well. What does it mean? What does well stand for? Mean? Ibda'u. Or something else? Well. Okay. Tell me once again. Ibda'u min fadlillah. What does it mean? Look for. God's will. God's will. Quality. فريقين أحسن ما عند الله وما عند الناس. أي الفريقين أحسن ما عند الله وما عند الناس. Ya qalib. Ida situ. Ida azim. وما المراد بذكر الله؟
في هذه الآية من حيث أصول الفقه نحن نعرف أن في فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا في هذا الأمر يدل على الأصل في الأمر للوجوب، ولد واجب على كل مسلم على كل مكلف إذا نودي الصلاة، يعني نداء الصلاة أي أذان الجمعة. المقصود في النداء أذان الجمعة هذا ثاني، وجب عليه أن يسارع سرعة الحضور إلى المسجد لإقامة صلاة الجمعة. نعم. ثم نحن نعرف من هذه الآية أيضا أن في هذه الآية معادلة بين الآخرة والدنيا، لأن كما قال تعالى وابتغوا فيما آتاكم الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وإذا ذكر. هذا الأمر يدل على الوجوب كما قلت. نعم. بس أنا أريد أن تبين أيضا هذا الأمر يدل على الفور. نعم. وسارعوا، لفظ وسارعوا يدل على الفور هنا بقرينة اللفظ من حيث السياق، هذا يدل على الفور. أصل الأمر. نعم. أصل في الأمر على الفور. نعم. ما منكم يستطيع أن يفسر قوله تعالى بذكر الله. بسم الله. بذكر الله أي مراقبة الله في كل. اسمعوا إلى ذكر الله. هذه الآية. ذكر الله في هذه الآية. Maksudnya أي لسماعة خطابة الخطيب. موعظة الذي يكتب الخطيب بعد أذان الثاني. هذا القول والقول الآخر. نعم. نعم. المقصود إلى ذكر الله هذا إلى الجمعة، يعني إلى صلاة الجمعة. لأن في الصلاة وجدنا كثيرا من الأذكار ولذا يسمى بذكر الله، لأن أكثر من أجزاء الصلاة هذا يدل أجزاء الصلاة الذكر. نعم. بس في آية أخرى تدل على وأقيم الصلاة. طيب، هذا هو قول حسن. ما المراد بانتشار في الأرض؟ بقوله تعالى فانتشروا في الأرض. رضوان الله بالتجارة. افتراق من الجماعة. نعم. افتراق من الجماعة. نعم. ولكن هذا الأمر يدل على الوجوب أيضا. يدل على أنه إباحة فهو إباحة. يدل على الإباحة. بس والآخر أيضا وابتغوا من فضل الله. فضلا يا. طيب. من يريد أن يبين لنا سبب نزول الآية؟ بكم فقط. سبب نزول الآية صلاة الجمعة. يا. نعم. أنا. نعم. حين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. First of all, I would like you to say in English what the following words I'll say mean. The first one, Allahu. What do you say in English? Allahu. The meaning of Allahu is. How do you say in English? The meaning of English. Live of business. Live of business. Yes. I worry you. Yeah. We have to live up business. All kind of business. Not only a certain business. Like what the meaning? Anyway, business without remember for Allah. Yes. Okay. Like trade. The third one. Ibtahu min fadlillah. The meaning of ibtahu min fadlillah, seek for the bounty of Allah. What do you mean by bounty?
the bounty of Allah, rezeki. I mean, fadlun. Provision. Provision, yes, the same. The same meaning. Yes, the same meaning. Okay. Now the next one, or the last vocabulary. Fas'au ila dzikrillah. How do you say in English? Fas'au ila dzikrillah. Dash well to remember of Allah. When our Prophet Muhammad. No, I mean which one? Can you tell me which one? Blah blah blah, something like that. Fas'au. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi, blah blah blah, something like that. Wa idza ra'aw tijaratan. Which one? The verse 9. The verse 9. Okay. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Okay? Okay, talk about the reason of revealing this Quranic verse. The reason of it is when our Prophet Muhammad speak in the mosque in praying Friday, there are many, all of the majority of member of Jumat prayer is go out to say the trader from Sham. So in masjid it is just in ulama saying just 12%, and there is again 2%, and there is again the last reason for 40%. Okay, is it okay to pray? Of course. Friday prayer by only 2 persons. I think. Is it okay? Or not okay? There is a hadith indicates. Is it okay or not okay? Only 2 persons. I think nothing Muhammad said. You said just now. Who said? There is in yellow books. Huh? In yellow book. Yeah, yellow books. It's taken from Quran or from Hadith. Taken from Hadith, right? Religious man speaking. Yeah, but based on what? Based on what? The best is. Not the best. Base, you know, base. Base. Based on. Based on what? The foundation. The best. I mean the best. Taken from what? These sayings of ulama. Maybe in his mind. Oh, he create. Gets willing. Great. Gets willing in this show. Bravo. Pondok Modern Darussalam, Gontor Ponorogo, tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 1995. 2. Peraturan dan tata tertib lomba serta ketentuan penilaian yang ditetapkan oleh panitia dan dewan juri. Memperhatikan hasil penilaian dewan juri setelah meneliti dengan seksama kemampuan kelompok peserta dalam bidang tafsir, asbab, nuzul atau munasabah, mufradat, dan kemampuan bahasa masing-masing kelompok peserta yang berlangsung pada tanggal 23 Februari 1995 di Pondok Modern Darussalam, Gontor Ponorogo.
memutuskan, menetapkan 1. 4 kelompok peserta yang berhak mengikuti babak final pada tanggal 25 Februari 1995 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan Dewan Juri ini bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Gontor Ponorogo pada tanggal 23 Februari 1995. Ketua Dewan Juri Dr. Andes A. Didin Hafidudin MSD, Wakil Ketua Dewan Juri Dr. Fathur Rahman Jamil, Anggota Dewan Juri tertanda Dr. Andes Abdul Rahim, tertanda Dr. A.M. Rumrawi MA, tertanda Dr. Andes Dadang A. Jailan, tertanda Insinyur Syairul Alim MSD, tertanda Dr. Jamaluddin Ancong, tertanda Dr. Andes Malik Madani MA. Lampiran surat keputusan Dewan Juri lomba pemahaman Al-Quran 3 bahasa antar pesantren se-Indonesia tentang penetapan 4 kelompok yang berhak mengikuti babak final lomba pemahaman Al-Quran 3 bahasa antar pesantren se-Indonesia dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 1995. 4 kelompok tersebut adalah 1. Kelompok peserta utusan dari Pondok Pesantren Putri Gontor Mantingan. Kedua, kelompok peserta utusan dari Pondok Pesantren Bata-Bata Pamekasan Madura. Ketiga, kelompok peserta utusan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Kelompok peserta utusan dari Pondok Pesantren Pondok Modern Gontor Ponorogo. Ditetapkan di Gontor Ponorogo pada tanggal 23 pada 4 kelompok peserta yang telah diuji dan telah mendapat kesempatan yang baik untuk tampil pada babak final yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya pengenalan Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Finalis keempat Pondok Modern Gontor Ponorogo. Tidak berdiri dan menundukkan kepala sebagai tanda yang baik, silakan duduk kembali. Tidak masuk final, ya sedikit lah, sedikit, dan kemudian kita akan mendengarkan sekarang ini. Kita akan mendengar secara langsung dari masing-masing finalis apa yang ada di benak hati mereka pada malam hari ini. Kita juga ingin melihat ya, apakah pilihan itu tepat dengan Indonesia. Yang sebelahnya perkenalan menggunakan bahasa Arab, sebelahnya lagi bahasa Inggris.
MS Arif. Sometimes my parents call me Arif. That's all. Bapak sebagai ketua Dewan, kira-kira gambar sejauh mana kemampuan peserta yang mengikuti lomba pemahaman tiga bahasa ini? Ya. Terima kasih. Pada umumnya saya melihat bahwa kemampuan para peserta di dalam mengkomunikasikan sesuatu permasalahan dalam hal ini adalah materi tafsir itu cukup menggembirakan. Jadi pada umumnya mereka mampu menyampaikan dengan baik, sehingga saya melihat bahwa rata-rata dari 24 semifinalis yang datang ke pesantren Gontor ini, mereka telah mempersiapkan diri dengan baik dan mampu menyampaikan dan memberikan jawaban-jawaban setiap pertanyaan yang diajukan oleh kami Dewan Juri dengan baik pula. Apakah terjadi perbedaan yang mencolok antara makalah yang dikirimkan pada saat penyisian dengan setelah tatap muka dengan tanya jawab secara oral, Pak? Ya, saya kira tidak, walaupun mungkin ya biasanya kan di dalam mengekspresikan sebuah gagasan dalam tulisan itu ada waktu yang cukup lama sehingga ada waktu untuk berpikir. Tapi kalau mengekspresikan lewat bahasa lisan itu butuh kebiasaan. Saya melihat itu faktornya kesenjangan di sana saja. Jadi pondok-pondok pesantren yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti lomba ini, mungkin karena sebelumnya tidak terlalu terbiasa untuk berkomunikasi dalam kedua bahasa ini, kelihatannya agak ragu-ragu. Ya. Saya yakin bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok antara bahasa tulisan yang dikirimkan ke panitia dengan bahasa lisan yang mereka sampaikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Mungkin Bapak sebagai Dewan Juri juga tahu kira-kira manfaat lomba ini bagi peserta itu sendiri dan juga bagi pengembangan pesantren di Indonesia. Ya, saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali, sangat besar sekali bagi para peserta sendiri. Ini adalah memberikan sebuah dorongan yang kuat bahwa ternyata bahasa itu adalah sesuatu yang mutlak diperlukan, apalagi di dalam arus modernisasi, arus globalisasi, di mana sekat-sekat antara satu negara, satu daerah sudah tidak ada lagi. Dan di situ faktor bahasa adalah sangat menentukan. Sekaligus ini adalah memberikan sebuah kepercayaan, keyakinan diri bagi para santri untuk terus memacu diri agar mereka lebih berprestasi, lebih baik dalam belajar. Dan bagi pondok pesantren secara umum, saya kira ini sesuatu yang sangat baik sekali. Karena pondok pesantren ternyata memiliki kader-kader, memiliki aset-aset yang sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan dan bisa dikedepankan untuk menjadi kader umat yang akan membimbing umat dengan baik. Dan mudah-mudahan peristiwa yang menurut saya sangat membanggakan, sekaligus sangat membahagiakan ini, kiranya dapat memacu pondok pesantren untuk tidak asing lagi kepada bahasa asing. Bahasa Arab sebagai bahasa kita, bahasa Inggris pun juga adalah bahasa kita. Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya semua bahasa berasal dari Allah. Bahwa di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah berbeda-beda bahasa kamu sekalian. Jadi sudah waktunya tidak ada yang menutup diri lah pondok pesantren terhadap perkembangan dari bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa yang lain. Terakhir Pak, pertanyaan, mungkin Bapak bisa menjelaskan juga urgensinya dalam hal ini dipakai bahasa Arab dan bahasa Inggris kalau dikaitkan dengan misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ya, saya kira begini, bahasa Arab adalah bahasa agama ya, bahasa agama, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, kemudian juga bahasa komunikasi antar umat Islam. Sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang juga adalah bahasa ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita para santri ingin menggali berbagai macam literatur, berbagai macam ilmu pengetahuan, itu mutlak sarananya adalah mereka dapat membaca buku-buku dalam bahasa asing. Dan kita tahu bahwa sekarang ini di antara buku yang banyak yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan adalah buku yang ditulis dalam bahasa Inggris. Karena itu di sini barangkali urgensinya kenapa kita mengambil ketiga bahasa ini dan dengan tekanan kepada bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Terima kasih. Mungkin Ibu bisa menjelaskan persiapan Ibu bersama beserta kendaraan. Pertama kita mendapat informasi, mendapatkan surat rezeki yang dari pesantren Bunda Arya. Kita namanya Arisa kalau mendapat informasi dari akhir, dikarenakan kita anak-anak akan menghadapi jauh dan semester kamu kedua dan semester
ada kesulitan sedikit setelah anak-anak berusia terlebih dahulu, baru kita informasi pada anak-anak kita memberi dan didikan. Setelah itu waktu kita sangat suntuk sekali sehingga kita mengirimkan surat kita itu selalu tanggal 16 terakhir sekali. Lalu kita tunggukan ada informasi jawaban. Kita dapat jawaban dari psikolog selalu tanggal 9. Maka kita sangat itu kan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kira akan dapatkan tanggalan di semifinal. Maka kita informasi pada ustaznya untuk lebih lagi mengembalikan dan memberikan dorongan pada anak-anak. Anak-anak itu merasa waktu 10 hari yang suntuk persiapan yang terikat ya nanti dan kita bakal belajar dan kita pemahaman Al-Quran dengan bahasa Arab dengan bahasa Inggrisnya. Kita syukur walaupun kita mengikuti semifinal, siap kita tidak memaksa dan menekan kepada anak-anak, kita kasih tahu pada anak-anak kita siap semampu yang apa adanya. Kita beri hasil alhamdulillah kita semua. Mungkin kalau misalnya lomba ini diadakan lagi tahun depan atau 2 tahun yang akan datang, mungkin Ibu sebagai salah satu peserta yang pernah mengikuti ini mungkin bisa memberikan sedikit saran atau himbauan kepada panitia atau kepada pelaksanaan lomba ini. Ya, kalau diadakan lagi minta informasinya lebih cepat, jangan sampai terlambat, bisa memberikan anak itu lebih banyak bahan-bahannya dan dia siap mental untuk menghadapinya. Selama ini di pesantren Azhar pemakaian bahasa Inggris, bahasa Arab itu secara intensif atau hanya intensif? Bahasa Arab memang kita itu di pondok, bahasa Inggris secara kelas, ada tambahan lagi. Juga kegiatan bahasa Arab yang kita haruskan anak-anak pada hari-hari ini bahasa Arab. Nama itu siapa dari pesantren? Nama saya Sarifah Alia Al-Habsyi dari pondok pesantren Az-Zahra, Palembang. Terima kasih. Mungkin Mas bisa memberikan pesan-pesan mengikuti lomba pemahaman jabatan. Ya, kesannya sangat luar biasa sekali dan saya juga dianggap jadi bisa menjadi ini akan membuat kita sebagai para santri ataupun orang-orang yang belajar menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi lebih giat lagi dan kita akan lebih akrab dengan tafsiran-tafsiran yang zaman dulu maupun sekarang mengenai Al-Quran. Persiapan Man sendiri dalam hal ini berapa minggu atau berapa bulan? Mungkin kalau persiapan sekitar 10 hari persiapan bersama-sama, kemudian dengan dibantu dari para pimpinan kami dari 10 hari. Harapan atau himbauan kalau misalnya lomba ini akan diadakan tahun depan atau 2 tahun nanti, mungkin apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan lomba ini? Yang perlu, kalau himbauannya mungkin nggak secara himbauan kebetulan, tapi mungkin hanya himbauannya agar hal yang seperti ini bisa terus berkesinambungan dan bisa diadakan mungkin tahun-tahun mendatang dan pengumumannya agak lebih diluaskan lagi biar teman-teman kita yang lain yang belum mendapatkan kesempatan bisa ikut. Nama lengkapnya siapa Mas dan dari mana? Saya Arif Mufraini dari Manjat Jakarta 1. Siapa? Arif Mufraini. Terima kasih. Mungkin ada bisa